Warganet, kalian gak bakal nyangka. Hari ini ondel-ondel Cimug bikin geger satu toko emas. Bayangin aja, ondel-ondel kecil ikut mamanyanya beli emas antam gara-gara harga lagi naik tajam. Tapi endingnya, bikin semua orang di toko emas jadi ngakak dan geleng-geleng kepala. Wajah berteriak ketakutan, wajah dengan air mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh cerita lucu, unik, dan seru dari dunia ondel-ondel Cimug. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar lucu kalian, dan pastikan sudah subscribe channel ini, ya. Biar Cimug makin semangat buat bikin konten-konten yang bikin kalian ketawa tiap hari. Yuk rame-rame kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Biar video ini jadi berkah dan penuh kebaikan. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian dari mana aja. Biar Cimug tahu, teman-teman Cimug tuh udah nyebar ke seluruh Indonesia. Hati Merah 2 Indonesia. Pagi itu suasana di kampung bahagia seperti biasa. Ayam-ayam berkokok, embun masih menggantung di ujung daun, dan suara motor lewat mulai terdengar pelan-pelan dari ujung jalan. Di rumah kecil bercat hijau Tosca yang ada di tengah-tengah gang sempit itulah, seorang ibu parubaya yang akrab disapa mamanyanya sedang sibuk mondar-mandir dari dapur ke kamar, lalu dari kamar ke ruang tamu. Dengan jilbab polos berwarna emas yang ia lilitkan dengan gaya sederhana, mamanyanya hari itu tampil sedikit berbeda. Biasanya kalau ke pasar cuma pakai daster dan sandal jepit, tapi kali ini ia dandan rapi. Bukan buat kondangan, bukan juga buat arisan, tapi karena hari ini ia mau pergi ke tempat yang agak spesial, buat emak-emak, toko emas Antam. Iya betul, mamanyanya mau beli emas. Alasannya sederhana, tapi penting. Beberapa hari terakhir ini, berita tentang harga emas Antam yang terus naik jadi bahan obrolan di warung sebelah musola. Ibu-ibu sampai bapak-bapak ngomongin grafik harga, seolah-olah mereka itu analis keuangan profesional. Bahkan ada yang bilang, kalau gak beli sekarang, besok bisa nyesel. Bu, harganya udah naik 30 ribuan per gram. Nah, dari situlah mamanyanya mulai berpikir. Uang hasil arisan yang udah dikumpulin beberapa bulan terakhir harus segera dipakai, jangan sampai tergerus inflasi. Setelah istihara semalam, dan nanya-nanya ke grup WhatsApp, Emak Hemat Kampung Bahagia, akhirnya diputuskan hari itu juga, emas harus dibeli sekarang. Tapi keputusan besar itu tidak berjalan mulus. Karena pagi-pagi buta, saat mamanyanya baru saja selesai nyetrika baju gamis panjangnya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibuka dengan keras dan suara kecil yang sangat familiar berseru. Mama A, mau kemana sih? Dandan rapi banget, kayak mau ke hajatan. Itu dia, Cimug, ondel-ondel kecil yang selalu bikin heboh satu RT dengan tingkah lakunya. Dengan rambut kembang, pipi tembem, dan gaya jalan yang kayak boneka angin, Cimug langsung lompat turun dari kasur, pakai sendal bolong satu, dan berlari ke arah mamanyanya sambil bawa botol minum yang isinya tinggal setetes. Mamanyanya langsung tahu, hari ini bakal panjang. Mama mau ke toko emas. Nak, gak bisa ajak Cimug. Nanti di sana rame, kamu capek, katanya mencoba merayu. Tapi yang dirayu malah makin ngotot. Enggak mau, Cimug mau lihat emas. Mau pegang emas kayak di sinetron, MA. Mau beli juga 1 kilo. Katanya dengan semangat yang lebih besar dari dompet mama. Sambil tarik-tarik ujung gamis mama, Cimug mulai drama. Dia pura-pura sedih, duduk di lantai sambil manyun. Matanya digenangi air mata palsu yang jago banget dibuat kapan saja sesuai kebutuhan. Jurus, Cimug nangis. Ini memang sering berhasil bikin mamanyanya luluh. Dan benar saja, kali ini juga begitu. Mama akhirnya mengalah. Tapi, karena mamanyanya tahu Cimug itu anak yang super aktif, maka persiapan pun harus maksimal. Ia ganti sendal Cimug dengan yang utuh dua-duanya. Masukin roti sobek ke tas buat bekal, bawa botol minum tambahan, bahkan sempet-sempetnya ngelipetin celana panjang Cimug supaya gak nyangkut kalau lari-lari. Setelah semuanya siap, barulah mereka naik motor bebek biru tua yang selama ini jadi andalan keluarga. Motor itu punya sejarah panjang, mulai dari antar jemput ngaji, belanja sayur, sampai waktu Cimug kecil pernah duduk di depan dan ketiduran sambil peluk helm. Hari ini, motor itu kembali berjasa mengantar dua makhluk unik menuju petualangan emas. Di sepanjang jalan,
Cimug cerewet luar biasa. Mulai dari nanya, emas itu bisa dimakan gak? Sampai, kalau emas dicelupin ke teh manis, rasanya tambah manis gak? Sambil tertawa, Mama Nyanya terus menjelaskan. Meskipun kadang jawaban logisnya kalah cepat dari pertanyaan berikutnya. Sesekali mereka harus pelan-pelan melewati jalan berlubang dan gorong-gorong yang belum ditutup sejak zaman lurah yang lama. Tapi semangat tetap membara. Apalagi Cimug dari tadi udah ngebayangin emas itu kayak biskuit warna kuning yang bisa digigit dan dibagi ke teman-temannya. Nanti Cimug bagi-bagi ya, 1 gram buat Ucup, 1 gram buat Itik, 1 gram buat ayam tetangga, katanya polos. Begitu hampir sampai ke toko emas yang ada di pusat pasar, jalanan mulai padat. Ternyata bukan hanya Mama Nyanya yang punya ide cemerlang beli emas hari ini. Banyak ibu-ibu lain juga datang, bahkan ada yang bawa anak 2-3. Semua pakai baju rapi dan dompet yang dijaga ketat. Mama langsung parkir motor dan mengikat helmnya dengan tali rafia biar aman. Tapi begitu mereka masuk area toko, barulah petualangan sesungguhnya dimulai. Karena begitu pintu kaca terbuka, dan AC toko menyambut dengan angin dingin yang segar, Cimug langsung masuk ke mode eksplorasi maksimal. Sambil melompat kecil, mata Cimug membulat melihat kilauan emas di balik kaca etalase. Dia langsung berkata, "Wah, ini kayak di mimpi. Semua kuning. Mama, ini toko atau istana emas?" Suaranya keras dan lantang, bikin beberapa ibu-ibu yang sedang milih kalung langsung nengok. Mama Nyanya cuma bisa tarik napas panjang, mencoba tetap kalem sambil bilang, "Cimug pelan-pelan ya, jangan teriak-teriak di dalam toko," tapi itu seperti menyuruh angin berhenti bertiup. Cimug sudah terlalu excited. Dan cerita kocak pun akan terus berlanjut. Begitu masuk ke dalam toko emas Antam, Cimug langsung seperti anak kecil yang dilepas di dunia permen raksasa. Matanya terus menatap setiap etalase yang penuh kilauan, dan mulutnya tak berhenti mengeluarkan komentar spontan ala anak kecil yang jujur tapi kadang bikin malu. "Mama, itu emasnya ada yang kayak odol, panjang-panjang melingkar. Itu kayak gelang buat dinosaurus. Yang itu kayak tali tambang tapi warna kuning semua." Ibu-ibu yang ada di sekitar mereka mulai tersenyum geli, ada juga yang sambil bisik-bisik, "Lucu amat nih anak, tapi rame juga ya," sambil melirik ke arah Mama Nyanya yang senyum kecut tapi tetap berusaha tenang. Sementara itu, Mama Nyanya dengan sabar mengisi formulir pembelian sambil sesekali menepuk pelan bahu Cimug agar tidak menyenggol etalase. Karyawan toko, yang awalnya agak tegang melihat anak kecil superaktif masuk toko, akhirnya tersenyum juga melihat tingkah Cimug. "Namanya siapa, Nak?" tanya si mbak penjaga toko sambil nyengir. "Namaku Cimug. Aku ondel-ondel kecil yang bisa joget dan cari emas buat masa depan cerah," jawab Cimug dengan suara lantang, tangan dikepalkan, dan posisi berdiri seperti pahlawan. Semua yang ada di situ ketawa, bahkan satpam yang jaga pintu pun ikut cekikikan. Tapi ternyata misi pembelian emas ini tidak semudah itu. Ferguso. Mama Nyanya sempat terkejut melihat daftar harga terbaru. Ternyata benar, emas hari itu naik cukup tinggi. "Astagfirullah, kemarin masih 750, sekarang udah nyaris 790, katanya pelan. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu, walaupun sekarang harganya tinggi, tahun depan bisa lebih tinggi lagi. Lagi pula, emas adalah salah satu investasi yang paling bisa dipercaya oleh emak-emak sejati. Maka, ia pun memutuskan untuk membeli 2 gram saja dulu, sebagai awal." Sementara Mama sedang berdiskusi dengan karyawan toko tentang bentuk emas batangan yang kecil dan mudah disimpan, Cimug malah tertarik pada rak brosur yang ada di sudut toko. Ia ambil satu, lalu duduk di kursi pengunjung sambil membaca dengan ekspresi serius. "Mama, ternyata emas itu bisa dicicil. Nih ada brosurnya. Kita cicil aja ya, Mama. Aku nanti ikut bantu bayar pakai uang kas ondel-ondel," katanya sambil menyerahkan brosur. Mama Nyanya kaget sekaligus geli. "Astagfirullah Cimug. Kamu ngerti dari mana itu?" "Itu cicilan buat orang dewasa, sayang." Tapi Cimug tetap kekeh. Bahkan sempat-sempatnya buka kalkulator HP Mama dan pencet-pencet kayak akuntan. "Kalau cicilan per bulan segini, kita masih bisa beli ciki 2 bungkus sama mainan 1 biji. Petugas toko, yang melihat tingkah Cimug makin hari makin ajaib, akhirnya kasih ide. "Bu, kalau boleh, anaknya boleh diajak ke ruang edukasi sebentar, di belakang.
Kita ada video tentang asal-usul emas dan kenapa emas penting sebagai tabungan. Anak-anak biasanya suka mendengar kata video, mata Cimug langsung berbinar. Ya ai, Cimug mau nonton, mau belajar. Siapa tahu abis ini jadi pedagang emas cilik. Dan tanpa menunggu jawaban mama, dia langsung menggandeng tangan Mbak Toko dan melangkah dengan gaya bos besar. Mama Nyanya cuma bisa geleng-geleng, tapi dalam hati bersyukur juga, karena akhirnya bisa fokus beli emas tanpa gangguan sejenak. Di ruang kecil dengan layar datar, Cimug duduk di karpet warna biru bersama dua anak lain yang juga kebetulan dibawa ibunya ke toko emas. Mereka nonton video pendek berdurasi 5 menit tentang bagaimana emas ditambang, dilebur, dicetak, dan akhirnya sampai ke tangan masyarakat. Meski narasinya lumayan serius, Cimug justru menyimak dengan antusias. Wah, jadi emas itu digali dari perut bumi? Kirain dari sarang lebah emas? Katanya polos, bikin anak-anak lain ketawa. Di akhir video, ada kuis kecil dengan hadiah stiker gambar emas. Dan tentu saja, Cimug menjawab semua pertanyaan dengan cepat. Emas tidak bisa berkarat. Emas bisa dijual lagi. Emas tidak bisa dimakan walau warnanya enak. Begitu jawaban-jawaban kocaknya. Selesai nonton, Cimug kembali ke mama dengan wajah bangga. Mama aku udah lulus jadi ahli emas. Katanya sambil menunjukkan stiker hadiah. Sekarang kita bisa beli 1 ton ya, Ma, tambahnya dengan harapan kosong. Mama cuma bisa senyum dan berkata, 1 ton? Itu rumah kita bisa jadi gudang, bukan toko emas lagi. Tapi momen lucu itu tak berhenti di situ. Ketika mama sudah selesai membayar dan emas batangan kecil itu sudah dimasukkan ke dalam dompet kecil berbahan beludru merah, Cimug malah berseru, Mama, simpan baik-baik ya. Kalau perlu, kubur aja di halaman belakang kayak bajak laut. Dalam perjalanan pulang, Mama Nyanya membonceng Cimug yang duduk manis di jok belakang sambil terus cerita. Kalau emas disiram air, bisa tumbuh gak? Ma, bisa jadi pohon emas? Mama menjawab sambil tertawa, kalau bisa, udah Mama tanam dari dulu, sayang. Tapi Cimug gak kehabisan ide. Kalau gitu, kita kasih pupuk, kita siram tiap hari, siapa tahu tumbuh, ya kan? Perjalanan pulang pun dipenuhi dengan tawa, pertanyaan ajaib, dan rasa puas karena hari itu mereka berhasil melakukan satu hal besar, menabung untuk masa depan. Dan sejak hari itu, Cimug selalu menyebut dirinya sebagai Cimug the Gold Saver. Tiap kali ada tamu ke rumah, dia akan cerita dengan semangat, aku udah punya emas. Loh, 1 gram. 2 gram. Pokoknya aku calon sultan ondel-ondel. Dan Mama Nyanya pun hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa. Karena sejatinya, meskipun niat awalnya hanya beli emas untuk investasi, petualangan hari itu menjadi cerita indah yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka berdua. Beberapa hari setelah momen seru beli emas itu, suasana rumah Cimug jadi lebih heboh dari biasanya. Soalnya si Cimug jadi terobsesi banget sama yang namanya emas. Tiap bangun tidur, hal pertama yang dia tanya bukan lagi, sarapan apa, Ma? Tapi jadi, emasnya masih aman. Ma, udah naik berapa sekarang harganya? Bahkan dia sampai minta dibuatkan grafik harga emas harian di dinding dekat tempat tidur. Dan Mama Nyanya, walau awalnya kaget, akhirnya nurut juga demi mendukung semangat menabung si ondel-ondel kecil kesayangannya. Jadilah selembar kertas besar tertempel di tembok, lengkap dengan gambar lilin, panah naik turun, dan tulisan, harga hari ini, yang digambar pakai crayon warna emas. Tiap hari, setelah pulang main keliling gang sambil joget diiringi tape kecil, Cimug akan langsung duduk di depan grafik itu, pegang spidol, dan tanya, Ma, hari ini emas naik atau turun? Kalau naik, dia bakal sorak-sorai sambil lompat-lompat. Tapi kalau turun, dia langsung manyun sambil duduk nyender di tembok kayak pedagang rugi. Kenapa sih? Ma, kan aku udah nabung. Masa malah turun harganya? Dan Mama Nyanya pun jadi harus belajar cara menjelaskan konsep fluktuasi harga emas ke anak usia TK versi ondel-ondel. Sayang, harga itu memang bisa naik turun. Tapi emas itu tahan banting. Nanti juga naik lagi, yang penting kita sabar. Namanya juga investasi. Cimug manggut-manggut sok ngerti, tapi terus ngedumel. Iya sih, tapi tetap aja rasanya kayak beli ciki tapi hadiahnya gak ada. Saking cintanya sama emas,
Cimug sampai ngajak teman-teman gangnya buat bikin klub rahasia yang dia kasih nama GOLD alias Geng Ondel Lawan Dolar. Tujuannya, edukasi teman-teman tentang pentingnya menabung dan investasi sejak dini. Tapi ya, karena ini Cimug yang bikin, isinya jadi campur aduk. Kadang isinya tentang emas, kadang malah nyasar jadi seminar jualan mainan. Di markas mereka, yaitu pos ronda belakang warung Bujum, Cimug pakai ember bekas jadi meja, dan papan triplek kecil jadi papan presentasi. Dia tunjuk-tunjuk pakai sedotan, dan ngomong sok serius. Anak-anak, kalau kita mau kaya, jangan boros jajan. Nabung itu penting. Nih, lihat grafik ini. Kalau kita nabung 2.000 sehari, setahun bisa dapet, ya pokoknya banyak. Deh. Teman-teman yang denger antara kagum dan bingung. Si Ucup tanya, emas itu bisa dipakai main bola gak? Cimug langsung jawab, enggak, tapi bisa bikin kamu jadi sultan. Kap? Si Udin nyeletuk, aku pengin beli emas kayak punya kamu. Muk, tapi kemarin uangku kepake buat beli stik es krim. Cimug langsung nyaut, es krim enak, tapi ilang. Emas gak ilang kalau disimpan di tempat rahasia. Nih, kayak di bawah kasur mama. Semua langsung, oh, sambil nunduk hormat. Walau dalam hati tetap bingung kenapa emas harus disimpan dekat kasur. Tapi yang penting gaya Cimug udah kayak mentor investasi level kakap. Tapi di balik tingkah lucunya itu, ada hal mengharukan yang mulai terasa. Karena dari pengaruh Cimug, ternyata bukan cuma teman-teman seumuran dia yang mulai tertarik soal emas dan menabung. Tapi juga ibu-ibu tetangga yang jadi sering ngobrol sama mamanyanya tiap sore. Mbak, itu anakmu kok bisa ngomong emas-emas gitu sih? Pinter banget, kata Bu Yati sambil bawa cucian. Anakku malah taunya cuma game di HP. Dari situ, muncul obrolan kecil tentang cara menyisihkan uang belanja buat beli logam mulia, dan lama-lama jadi semacam komunitas kecil ibu-ibu yang belajar keuangan bareng sambil nunggu jemuran kering. Bahkan ada yang sampai bikin arisan khusus, arisan tabungan emas. Dan hadiahnya bukan sembako atau uang tunai, tapi segram emas buat pemenang arisan. Luar biasa. Melihat hal itu, mamanyanya mulai berpikir, mungkin keisengan bawa Cimug ke toko emas waktu itu bukan cuma sekadar ajak jalan. Tapi ternyata bisa jadi pemicu perubahan kecil yang baik di lingkungannya. Ia pun mulai sering mengajak Cimug ke acara-acara komunitas, walau kadang anaknya malah heboh sendiri. Pernah waktu ikut seminar keuangan di Balai RW, Cimug malah maju ke depan tanpa diminta dan bilang, "Saya Cimug, saya udah punya 2 gram emas. Saya siap jadi bendahara RT kalau dibutuhkan." Semua peserta ketawa, dan pembicara seminar sampai tepuk tangan sambil bilang, "Wah, luar biasa ini. Investasi sejak dini dan percaya diri sejak dini, cocok jadi motivator cilik." Tapi bukan Cimug namanya kalau gak bawa cerita absurd. Suatu pagi, mamanyanya kaget karena lihat rak piring penuh lumpur. Ternyata si Cimug habis nonton film bajak laut, dan mencoba bikin peta harta karun palsu yang ujung-ujungnya dia kubur emas mama di pot bunga belakang rumah. "Mama itu investasi long term. Aku kubur, nanti tumbuh jadi pohon emas. Aku udah siram tiap pagi, sabar ya, hasilnya panen 10 tahun lagi." Mama langsung lari ke belakang dan nemu dompet bludru merah itu udah setengah basah, penuh tanah. Tapi dia gak marah, malah tertawa sambil peluk Cimug. Karena dia sadar, meskipun konsepnya ngawur, semangat Cimug buat belajar, berinovasi, dan nabung itu luar biasa. Makin hari, nama Cimug makin melejit di kampung. Bukan cuma karena dia suka goyang lucu pas ngamen keliling, tapi juga karena reputasinya sebagai pakar investasi cilik, yang katanya udah punya portofolio emas 2 gram di usia balita. Saking terkenalnya, suatu hari Pak RW datang ke rumah. "Mbak, boleh gak Cimug jadi duta cilik kampung untuk acara cerdas finansial sejak dini? Kita mau bikin lomba menabung buat anak-anak di lapangan RT," katanya sambil senyum lebar. Mamanyanya yang awalnya kaget, akhirnya setuju. "Wah, boleh banget, Pak. Tapi semoga Cimug gak kasih pidato aneh-aneh ya. Hehe." Dan hari lomba pun tiba, lengkap dengan panggung kecil, spanduk warna-warni, lomba gambar celengan, dan orasi anak-anak tentang impian masa depan. Cimug tampil dengan percaya diri pakai baju adat Betawi lengkap, plus tambahan kalung mainan warna emas yang dia klaim, biar aura sultannya keluar. Di atas panggung, dia berdiri tegak dan mulai orasi.
teman-teman. Jangan boros. Kalau jajan terus, kapan punya rumah sendiri? Nabung dari sekarang, nanti gede bisa beli motor sendiri, terus kasih mama liburan ke Bali. Semua orang tertawa, termasuk para juri dari bank daerah yang sengaja diundang. Dan jangan lupa, lanjut Cimug, kalau kalian nabung di bank, bunga bisa kecil. Tapi kalau nabung emas, bisa jadi gunung. Ya, walaupun gak literal juga sih. Kalimat terakhir itu bikin seluruh lapangan pecah tawa. Juri pun langsung catat namanya di buku sebagai calon juara favorit. Setelah acara itu, makin banyak anak-anak di kampung yang jadi semangat nabung. Ada yang mulai simpan uang jajan di celengan ayam plastik, ada juga yang minta orang tuanya beliin emas mini. Bahkan toko kelontong sebelah gang, yang biasa cuma jual sabun dan mie instan, mulai sedia produk mini gold karena diminta ibu-ibu. Pak, punya emas yang setengah gram gak? Buat anak saya, nih, lagi semangat nabung kayak Cimug. Si pemilik warung sampai bingung, ini warung atau cabang toko perhiasan ya, Bu? Tapi gara-gara banyak permintaan, dia seriusan kerja sama-sama agen penjual logam mulia, dan kampung itu pun secara gak langsung jadi kampung ramah investasi. Mama Nyanya, yang tadinya cuma ibu rumah tangga biasa, sekarang jadi sering diundang ke pengajian ibu-ibu buat sharing soal cara beli emas, cara menyimpan, sampai edukasi soal emas batangan versus perhiasan. Kalau beli emas buat investasi, lebih baik yang batangan, Bu. Jangan yang banyak ukiran. Itu ada biaya cetaknya, katanya sambil bawa-bawa contoh brosur kecil dari toko emas. Sementara itu, Cimug ikut duduk di sebelahnya, pegang mainan kalkulator, pura-pura jadi asisten pribadi. Kalau ada ibu-ibu yang nanya, Cimug, kalau 0,5 gram sekarang harganya berapa ya? Dia langsung pencet-pencet kalkulator sambil bilang, tunggu bentar ya, saya cek pasar dulu. Hebatnya, semangat ini gak cuma menyebar di satu kampung. Video rekaman orasi Cimug di acara lomba viral di media sosial. Ada yang upload ke TikTok, ada yang edit jadi meme lucu di Instagram, bahkan sempat ditayangin sekilas di TV lokal. Ondel-ondel cilik ajarkan investasi emas sejak dini. Begitu judul berita singkatnya. Komentarnya beragam, dari yang ngakak, sampai yang bilang, anak ini harusnya punya acara edukasi sendiri di TV. Cimug, yang masih polos, cuma nanya ke mama, "Ma, aku udah masuk TV? Aku artis ya sekarang?" Mama ketawa sambil elus kepala Cimug. "Iya, nak, artis kampung, tapi bikin bangga." Karena banyak yang penasaran, akhirnya pihak kelurahan bikin acara rutin bulanan bertema, edukasi keluarga melek finansial, dan minta Cimug dan Mama Nyanya jadi narasumber tetap. Bayangin, narasumbernya ibu dan anak yang sebelumnya cuma ngamen keliling, sekarang jadi pembicara di acara resmi. Kadang-kadang, Cimug naik ke panggung sambil bawa boneka emas yang dia bikin sendiri dari kardus dan kertas warna. "Ini Emasi, teman imajinerku. Dia ngajarin aku pentingnya nyimpen, bukan ngabisin. Jadi kalau kalian mau beli jajanan, tanya dulu ke Emasi." Semua anak-anak tertawa, tapi sekaligus terinspirasi. Bahkan ada anak TK yang pulang dari acara langsung bilang ke ibunya, "Bu, besok jangan beliin Ciki, aku mau beli emas kayak Cimug." Dan begitulah, dari awal yang cuma ikut mama beli emas karena harga naik, petualangan Cimug jadi cerita yang gak disangka-sangka. Siapa sangka, niat awal Mama Nyanya yang cuma pengen ngajarin Cimug soal menabung, malah jadi gerakan kecil yang mengubah kampung jadi lebih melek finansial. Dari rak piring sampai seminar kampung, dari celengan ayam sampai emas antam, dari tape joget keliling sampai panggung orasi. Semuanya dirangkai lucu oleh sosok kecil berbentuk ondel-ondel yang punya semangat besar. Dan yang paling penting, semuanya dimulai dari hal sederhana, ikut mama ke toko emas. Minggu pagi yang cerah, Cimug duduk di teras rumah pakai celana pendek dan kaos oblong bergambar emas batangan. Di sebelahnya ada sepiring gorengan dan 2 gelas teh manis. Satu untuk dia, satu lagi untuk Mama Nyanya. "Ma," katanya sambil nyeruput teh, "kalau nanti aku udah gede, aku pengen punya toko emas sendiri. Namanya Toko Emas Cimug." Mama Nyanya yang lagi ngetik sesuatu di HP langsung menoleh. "Wah keren, terus logonya apa, Nak?" Cimug mikir sebentar, lalu jawab, "Ondel-ondel bawa timbangan emas." Keduanya pun ketawa bareng. Hari-hari mereka sekarang memang beda dari dulu. Dulu setiap pagi isinya cari recehan buat belanja,
Sekarang mereka malah sering diminta jadi pembicara, atau bahkan konsultan mini buat ibu-ibu muda yang baru nikah. Tapi meski hidup berubah, kebersamaan mereka tetap jadi hal utama. Suatu hari, datang surat undangan dari kota. Ternyata ada festival anak bertema, ekonomi ceria untuk generasi muda, yang diadakan oleh kementerian. Dan yang bikin terharu, Cimug terpilih jadi peserta kehormatan dari perwakilan daerah. Mama Nyanya langsung peluk Cimug erat-erat. Masya Allah, anak mama jadi duta ekonomi. Nak? Dengan wajah bangga, Cimug cuma jawab, asal mama ikut ya, biar aku gak bingung pas ditanya orang-orang. Akhirnya berangkatlah mereka ke kota. Naik kereta ekonomi sambil bawa satu koper kecil berisi baju adat Betawi dan brosur-brosur edukasi investasi yang biasa mereka bagikan di kampung. Di kota, mereka disambut meriah, bahkan sempat diwawancara oleh wartawan majalah anak-anak. Apa rahasia kamu bisa ngajarin anak-anak tentang emas? Tanya seorang reporter. Cimug jawab santai, karena mama ngajarin aku duluan, terus aku ngajarin teman-teman. Gitu aja, kok. Acara festivalnya meriah banget. Ada booth edukasi, permainan interaktif, lomba menabung tercepat, bahkan ada simulasi toko emas mini tempat anak-anak bisa belajar beli dan jual emas pakai uang mainan. Tapi yang paling spesial adalah ketika Cimug naik ke panggung utama. Dia pakai kostum khusus. Perpaduan baju adat Betawi dengan rompi emas-emas yang dibuat dari kain bekas dan kertas kilap. Selamat pagi, teman-teman, sapa Cimug ceria. Aku Cimug dari kampung Sukanabung. Hari ini aku mau cerita kenapa emas itu penting, dan kenapa kita harus mikir panjang sebelum beli jajan. Semua anak-anak tertawa, tapi mereka mendengarkan dengan seksama. Cimug lalu bercerita tentang pengalamannya ikut mama beli emas, tentang celengan ayam, tentang orasi kampung, sampai akhirnya bisa ke festival ini. Setiap kalimatnya penuh semangat dan mudah dimengerti anak-anak lain. Bahkan beberapa guru dan pendamping sempat diam-diam ngelap air mata karena tersentuh. Setelah acara, banyak yang antre untuk foto bareng Cimug. Bahkan ada ibu-ibu dari luar kota yang minta tips langsung dari mama Nyanya. Bu, gimana sih cara ngajarin anak kecil soal uang tanpa bikin mereka stres? Mama jawab dengan lembut, mulai dari hal sederhana. Jangan diajari nominal dulu, tapi nilainya. Nilai kerja keras, nilai kesabaran, dan nilai berbagi. Kalau udah ngerti itu, baru dia ngerti arti uang yang sesungguhnya. Jawaban itu viral setelah seseorang unggah videonya ke TikTok. Komentarnya ribuan, dari yang bilang, aku jadi inget mama aku dulu. Sampai, Cimug dan mamanya inspirasi banget. Semoga suatu hari bisa ada buku atau film soal mereka. Dan memang benar. Gak lama kemudian ada penerbit anak-anak yang ngajak kerja sama bikin buku cerita edukasi berjudul Cimug si Penabung Cilik. Buku itu jadi laris manis, terutama di sekolah dasar dan PAUD yang sedang mengembangkan kurikulum literasi keuangan. Namun, yang paling menyentuh bukan soal viralnya, bukan soal jadi tokoh kampung atau duta festival, tapi soal bagaimana Cimug dan mama Nyanya tetap rendah hati. Mereka masih suka duduk di warung kopi depan gang, ngobrol sama tetangga, bantu bersih-bersih musala, dan tetap ngamen keliling setiap Jumat untuk amal. Cuma bedanya, sekarang lagu ngamen mereka udah beda. Liriknya lucu, nyeleneh, tapi mengandung pesan edukatif. Contohnya, Cimug goyang kanan kiri. Emas naik yuk kita beli, celengan ayam jangan dibongkar, biar nanti kita gak kelakar. Anak-anak sampai hafal lagu itu, dan sering nyanyiin sambil main lompat tali atau main layangan. Mama Nyanya, walau hidupnya sudah lebih stabil, tetap sederhana. Ia bilang, yang paling penting bukan seberapa banyak emas yang kita punya, tapi seberapa banyak nilai yang bisa kita bagikan. Uang bisa habis, tapi ilmu dan kebiasaan baik insya Allah awet sampai akhir hayat. Kata-kata itu sering ia ucapkan tiap kali ada orang datang minta saran. Dan bagi banyak warga kampung, keluarga kecil ondel-ondel itu bukan sekadar penghibur keliling lagi, mereka jadi simbol perubahan, semangat baru, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Meski dimulai dari hal sederhana seperti, ikut mama beli emas. Nah teman-teman, itu dia cerita kocak sekaligus penuh pesan dari Cimug dan mama Nyanya hari ini. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus inspirasi buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam mengatur keuangan ya. Meski kita lucu-lucuan, tapi soal masa depan tetap harus disiapkan. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati Merah 2.